spesifikasi, standar, ataupun prosedur yang ditentukan seperti itu. Kemudian yang kedua untuk memberikan advice ya, masukan terkait corrective action atau akan masukan action plan, corrective action untuk action plan yang dilaksanakan untuk oleh vendor ya ataupun kontraktor seperti itu. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk reporting tentunya, record dari pelaksanaannya. Kemudian untuk action yang kita laksanakan adalah yang pertama adalah visual examination. Tentunya kita perlu indera penglihatan tentunya selain peralatan maupun kalibrasi dari alat tersebut, alat yang terkalibrasi maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tujuannya aksi kita adalah mengkolek informasi terkait dengan sejarahnya ya, mulai dari awal aplikasi maupun surface preparation maupun aplikasi coatingnya seperti itu, karena kita ada di bagian ujung seperti itu. Bisa kita collect report apakah sudah sesuai dengan prosedur maupun terhadap spesifikasi yang ditentukan. Kemudian aksinya kita harus paling tidak tahu ya dari painting sistemnya itu seperti apa yang diminta sesuai dengan prosedur atau spesifikasi. Kemudian dari pengamatan itu kita akan menentukan cacat-cacat yang terjadi di permukaan catnya itu seperti itu, painting atau sistem coating. Oke. Kemudian dalam collect untuk mengetahui prehistory tadi kita perlu collect dokumen ya. Di antaranya pertama spek ya, spek yang diminta oleh klien seperti apa. Di situ akan diturunkan menjadi prosedur pelaksanaannya seperti coating prosedur, di mana di situ mensyaratkan seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari persiapan permukaan, persiapan materialnya, kemudian aplikasi coatingnya maupun tahapan inspeksinya. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan seperti ini. Alat-alat terdiri dari salah satunya sling hygrometer untuk mengukur kelembaban udara, relative humidity biasanya kalau kita ini ya. Selain itu sama dengan ambient temperatur seperti itu juga. Kemudian yang B, dew point calculator, ini adalah titik embun. Titik embun kalkulator biasanya ada alat yang sudah jadi satu ya antara mencari relative humidity, ambient maupun dew point. Jadi sudah otomatis biasanya sudah keluar ya. Kemudian still temperatur, salt kit. Still temperatur ini untuk permukaan dari bare metal yang akan dilakukan aplikasi coating. Kemudian di salt kit, ini setelah preparation-nya, biasanya diukur kadar garamnya, ada ketentuannya seperti itu. Kemudian pull off test, ada reportnya biasanya Pak. Di PQT biasanya kita akan dapat recordnya juga. Selain juga ada semacam level inspeksi tertentu yang membutuhkan pull off test tergantung sesuai dengan spesifikasi atau prosedur yang dipersyaratkan seperti itu. Kemudian depth gauge untuk mengukur yang akan kita bahas nanti ya, depth gauge, dry film thickness gauge dari alat untuk mengukur ketebalan kering dari substrat dari ini ya, lapisan coating itu. Kemudian G kompresor biasanya untuk aplikasi ya. Terus air spray sama. Kemudian untuk personel ada 3 bagian biasanya kita, selain dari painter dan juga coating inspector, kita juga biasanya minta sertifikat personel untuk blasternya ya. Jadi untuk surface preparation itu ada blaster yang terkualifikasi seperti itu. Kemudian 3, blasting. Untuk blasting kita biasanya perlu certificate of analysis. Kita perlu tahu tipe grade yang digunakan untuk blasting seperti itu dan sertifikat analisisnya apakah sudah benar itu. Kemudian painting
tiap-tiap layernya kita perlu batch certificate, code certificate of analysis juga, kemudian product datasheet. Di situ banyak informasi-informasi seperti curing time, terus kemudian induction time dan kawan-kawan seperti itu. Sekalian ada juga pod life-nya juga ya. Di samping ada expired date di situ. Kemudian ada MSDS-nya biasanya untuk kaitannya dengan safety ya, baik ke handlingnya seperti apa maupun dampaknya terhadap lingkungan juga seperti itu. Kemudian dokumen yang selanjutnya adalah PQT dan reports. PQT biasanya seperti kalau ini qualification ini ya, coating gitu ya. Jadi seperti halnya welding itu coating juga ada kualifikasinya seperti itu. Kemudian inspection kita ada untuk kali ini batasannya adalah 2 ya. Untuk visual examination of coating-nya sama film thickness DFT-nya. Jadi ini poin-poin yang biasanya agak kritikal. Jadi berdasarkan spek yang ada, metodenya untuk visual examination adalah secara visual tidak ada sub edge ya, kemudian well spatter ataupun cacat-cacat di corner seperti itu, ujung-ujung biasanya untuk di grinding ya. Kemudian untuk surface defect biasanya untuk cacat coating failure kita bilangnya seperti itu. Kemudian dilakukan untuk 100% dari surface-nya yang kita periksa, acceptance-nya no defect, kemudian konsekuensinya adalah repair defect-nya. Untuk sharp edge yang kita bahas tadi, jadi rounding sharp edge, painting ini nggak boleh ya. Jadi karena berdampak ke coating film thickness-nya juga kayak gitu. Bikin defect juga ke coating-nya seperti itu. Jadi perlu dihaluskan. Kemudian spatters juga ini yang bikin biasanya ada discontinue ya, tidak tercoating seperti itu. Biasanya di area lasan atau di ini ya, di sekitar lasan gitu. Kemudian yang kedua tadi paint defect ya. Ada macam-macam kalau berdasarkan ISO 4628 itu ada beberapa ini ya tipe paint defect sih secara general gitu ya. Salah satunya ini paint blistering. Jadi paint blister ini timbul semacam bisul-bisul kayak gitu ya. Karena adanya udara yang terperangkap biasanya. Karena biasanya ada surface preparation yang tidak baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah paint rusting. Rusting seperti yang kita tahu ya, karat-karat di material terutama metal. Seperti ini bisa disaksikan ya. Pada umumnya di material metal seperti itu. Kemudian cracking, yang ketiga cracking. Ini jadi nggak stabil ya, karena bisa jadi karena waktu pencampuran material maupun waktu aplikasinya yang tidak benar seperti itu biasanya. Kemudian flaking atau peel off ya, terkelupas. Hal ini sama biasanya. Kemudian selanjutnya adalah chalking yang sering kita biasanya lihat ya di tembok ya. Chalking karena biasanya material coatingnya itu memang tidak kompatibel untuk menerima sinar ultraviolet secara langsung gitu. Jadi kayak kapur ya, papan tulis gitu. Kemudian yang B untuk yang DFT untuk metodenya ini sesuai dengan SSBC PA2. Kemudian disesuaikan juga frekuensi pengambilannya juga SSBC PA2. Untuk contohnya nanti saya bikin di plat aja gitu ya untuk batasannya seperti itu. Tapi dari situ akan jadi tahu ya untuk next ininya, next pengambilan
DFT gitu ya, di luasan-luasan tertentu seperti itu. Kemudian untuk acceptance kriterianya sama juga, Pak. Jadi dia harus ketebalan tertentu ya. Kalau sesuai SSPCPA 2 itu nanti ada persentase yang harus dicapai plus minus 20% dan tertentu di rata-rataan nilainya seperti itu. Konsekuensinya adalah repair karena anggapan kita adalah peralatan yang baru ya. Kemudian untuk metode DFT-nya, skopnya seperti yang tadi ya, sesuai dengan SSPCPA 2. Sebenarnya ada 2 tipe alat untuk di SSPCPA 2. Tipe yang satu itu magnetik atau biasa disebut sebagai banana gauge. Orang-orang bilangnya. Kemudian ada tipe 2 itu elektromagnetik. Sekarang perkembangan zamannya lebih pakai elektromagnetik karena selain penggunaannya yang gampang juga ada semacam record pengambilan data. Jadi bisa langsung merekam pengambilan data kita di luasan tertentu seperti itu. Kemudian selain itu alat tersebut juga memiliki semacam film atau SIM ya, dibilangnya SIM plastik itu sebagai alat kalibratornya seperti itu. Nanti kita lihat. Jadi ini untuk ininya ya. Kalibrasinya akan ada ada SIM tadi ya. Harus dibersihkan juga di permukaannya juga. Terus gauge-nya juga dinolkan dulu, kemudian untuk spot-spotnya akan diambil 5 di tiapan luasan itu akan dibahas lebih lanjut lagi. Terus recheck intervalnya ya, tiap-tiap pengukuran akan dibagi diulangi untuk kalibrasi ya, untuk pengukuran tertentu itu. Kemudian harus direcord juga. Yang lima dulu atas. Responding lihat. Sorry. Kita mau susun lagi nggak? Iya, tadi aku pinjam dulu. Saya mau lihat gitu. Maaf, ada kesalahan teknis sebentar, Pak. Karena not responding ya untuk aplikasi saya. Mohon ditunggu sebentar, Bapak dan Ibu-ibu. Oke, maaf. Saya lanjutkan kembali. Tadi sampai di kalibrasi ya. Oke. Jadi ini yang tipe 2 yang terpampang di
slideshow ya. Jadi ini tipe 2 yang Elcometer ini mereknya. Jadi dia bisa merecord juga pengambilan data DFT seperti itu. Kemudian yang tengah itu SIM yang dimaksud ya, film-film untuk pengkalibrasian di lapangan seperti itu. Biasanya bawaan alatnya akan 2 itu. Nah, ini dry film thickness gauge-nya ya. Yang atas itu di sebelah kanan, yang atas itu banana gauge yang biasa kita sebut banana gauge seperti itu. Itu yang model terlama yang sudah banyak ditinggalkan gitu. Sedangkan yang kedua yang bisa dipakai. Jadi untuk berdasarkan proof-nya ya, elektromagnetik ataupun magnetik. Jadi yang magnetik itu yang sudah ditinggalkan karena penggunaannya memang sudah agak ini ya, tertinggal gitu ya. Karena yang baru itu yang sudah istilahnya agak smart gitu ya, bisa langsung untuk merecord data, kemudian bisa merata-ratakan nilainya seperti itu. Kemudian untuk SSPC measuring DFT untuk small area, ini ada prosedur yang tadi sempat di ini ya, untuk area yang harus diambil ya. Jadi untuk berarti pengambilannya adalah berdasarkan luasan areanya. Jadi ada area ini dibagi per 10 meter persegi. Jadi ada 5 spot measurement, 5 titik yang diambil secara individual, 3 di masing-masing titik itu. Seperti itu. Dan di rata-rata ya. Seperti itu. Kemudian ini yang ada batasan minimum dan maksimumnya di poin 4 dan poin 5. Di poin 4 ini minimumnya adalah 20% ya. Minimum 20% berarti 80% dari minimum thickness-nya di luasan 10 luasan itu. Jadi rata-rata yang akan diambil. Selain itu juga di poin 5 juga di maksimum di 20% untuk luasan 10 meter persegi di areanya seperti itu. Seperti ini singkatnya. Jadi Q1 adalah 10 meter persegian, kemudian ada yang 30 meter persegi misalnya gitu ya. Setiap 10 meter perseginya disesuaikan dengan case pertama. Jadi setiap 10-nya adalah 5 spot dengan 3 kali pengambilan tiap masing-masing spot. Seperti itu. Kemudian untuk yang hingga dengan 100 meter persegi bisa milih 3 area, dibagi 3 area masing-masing 10 itu, 10 meter persegi gitu. Diambil juga seperti Q1 dan 2. Kemudian untuk yang 4 yang lebih dari 100 itu ada yang 100 meter persegi pertama itu diambil dari 3 itu ya. 3 case itu, case 3, maaf, case 3. Jadi 3 area awal. Jadi untuk yang 100 meter persegi pertama adalah 3 area, dibagi 3 area untuk pengambilan 1 dan 2 seperti itu. Untuk tiap 100 meter perseginya dipilih random di ujung dimanapun dengan luasan 10 meter persegi seperti itu. Ini ada video untuk memperjelas penjelasan tadi ya untuk case-case 1, 2, 3, 4. Silakan disaksikan.
Masa nggak ada suaranya? Baik, seperti itu tadi yang dijelaskan dalam video ya. Jadi case 1, 2, 3, 4 itu untuk pembacaan readingnya yang masing-masing spot sebenarnya masih diizinkan untuk di luar dari 20% plus minimum maupun maksimumnya. Akan tetapi dari 3 kali pembacaan itu rata-ratanya yang harus masuk dalam range itu. Jadi metodenya adalah
rata-rataan ya, dari sampling rata-rataan seperti itu. Nah, baik untuk selanjutnya mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang ada pertanyaan ataupun bisa sharing-sharing juga di sini ya, boleh dipersilahkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo yang mau bertanya silahkan langsung ke narasumbernya ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Mas Novel nanya dong Mas, boleh Mas? Ya Pak, monggo Pak. Nah, Mas, kalau kerjaan yang ini visual inspection coating ini, itu kapan dilaksanakan, terus untuk equipment apa, dan kapan kira-kira Mas? Maksudnya aplikasi ini tuh kapan sih kita masuk untuk di metode ini untuk pekerjaan inspeksi kita yang biasa kita lakukan itu Mas? Iya Pak, ini biasanya di waktu FAT alat ya, atau plat-plat yang biasanya sudah dibikin di fabrikator Pak, ataupun juga waktu itu pernah ada pengambilan data untuk RBI ya, waktu itu yang TGI itu Pak. Jadi itu pernah ada pengambilan data seperti ini. Jadi alat juga di kantor juga ada Pak, alat seperti ini. Seperti itu yang DFT DFT kits ya. Seperti itu Pak Joko. Biasanya di ending ya. Jadi kita kadang nggak ikut di nggak ikut di selama proses baik mulai awal ya, mulai dari preparationnya, aplikasinya, inspeksinya. Biasanya mereka kan sudah jalan ya. Kita biasanya kebagian di akhir untuk FAT-nya atau FAT coating. Nah, mungkin ini bisa dipakai juga di situ waktu kemarin. Berarti Seperti cenderung untuk equipment baru ya Mas ya, Mas Novel ya? Ya, ini untuk equipment baru Pak. Dan untuk pengambilan data sih sebenarnya bisa diaplikasikan untuk yang pengambilan data DFT yang tadi itu bisa diaplikasikan untuk pengambilan equipment yang RI juga sebenarnya bisa sih Pak, yang sudah ada. Jadi sekarang masih berapa thickness-nya seperti itu. Jadi data untuk maintenance lah kayak gitu, RBI itu waktu itu. Oh ya, waktu dikerjain di TGI itu ya? Iya Pak, seperti itu Pak. Nah, biasanya witness atau kita yang uji Mas? Witness apa ini Pak? Untuk pas kerjaan coating ini? Tergantung Pak. Kalau FAT misalkan di vendor itu mereka sudah siap alat gitu ya. Kita datang mereka tinggal ada personel dari mereka sama alatnya dari mereka, kita compare aja ya, kita di situ kalibrasi di situ di onsite gitu kan. Kemudian kita coba baca di situ sambil keliling ke luasan area yang dibaca gitu Pak. Nah, kalau sama full test itu Mas beda Mas? Full test itu beda Pak. Kalau full test itu ini DFT ini sebenarnya uji yang tidak merusak Pak untuk coating ya. Jadi kalau full test itu sebenarnya adalah full of test itu uji yang merusak dari sistem coating seperti itu. Nah, uji merusak itu biasanya ada ketentuannya sih Pak. Jadi kadang itu sesuai sama dengan PQT tadi ya. Procedure Qualification Test-nya itu dia harus diambil untuk intervalnya berapa join atau berapa kali aplikasi atau berapa shift, itu tergantung dari ininya dari vendor ya, coating ya, dan prosedurnya tentunya. Jadi pull off itu uji merusak Pak. Jadi dia harus memenuhi berapa kilo Newton gitu Pak untuk tarikannya gitu loh. Dan itu pengambilannya ya, maaf. Pas aplikasi nggak berbarengan dengan yang ini ya Mas ya, yang visual thickness inspection and dry ini. Jadi kalau pull off sebenarnya waktu aplikasi Pak, waktu sudah jalan pelaksanaannya atau di waktu PQT. Dan juga kalau misalkan kita inspeksinya di waktu di Windows itu ya, maksudnya di Windows yang memang masih ada pull off, kita masih bisa di situ sih Pak. Karena itu uji merusak Pak, jadi dia harus repair lagi kan gitu untuk di bagian itu gitu. Seperti itu Pak Joko. Mungkin ada tambahan dari Bapak-bapak dan Ibu yang lainnya ya? Dari jawaban saya mungkin kurang bisa menjawab atau memuaskan dari Pak Joko. Iya, soalnya kadang-kadang
ada apa namanya lelang, terus nanti di requirement-nya ada pull off test itu ya, pull test itu ya. Iya, itu uji merusak, Pak. Kita juga nggak ngerti juga maksudnya. Itu uji merusaknya, Pak. Jadi kalau itu ada ITP-nya, Pak ya, mulai dari persiapannya, kemudian surface preparation, selain surface preparation terus aplikasinya, kemudian tahapan-tahapan inspeksinya itu biasanya ada juga di pull off. Dan pull off itu tergantung ini juga, Pak. Selama yang saya tahu ya, mungkin ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Karena ujinya merusak, jadi mereka melaksanakannya itu di awal-awal, di production test. Jadi dianggap sebagai di awal-awal sebelum final untuk diaplikasikan ya berarti ya, Mas? Iya, jadi mereka sudah langsung production, Pak. Production, tapi misalkan di join atau di luasan itu diambil pull off, disepakati misalkan berapa join atau berapa luasan yang harus diambil, atau misalkan satu shift itu. Tapi ada juga yang ambilnya pull off itu dia interval, Pak. Misalkan berapa kali aplikasi, misalkan kalau join di pipeline misalkan berapa join gitu ya, boleh baru pull off gitu. Terus berapa join lagi production, pull off satu join, seperti itu per berapa kali join. Ada yang di production di awal, Pak. Jadi karena memang merusak itu sih gitu loh. Uji merusak itu ya. Kan nggak mau ini ya, istilahnya mau repair lagi, kerja 2 kali lah istilahnya kayak gitu sih, Pak. Jadi tergantung dari itunya. Production ya berarti ya maksudnya ya. Iya, ada di production juga, Pak. Gitu. Ada di PQT juga pastinya ada, Pak. Semua tahapan di PQT ada. Kalau seperti yang itu, Pak Joko. Kalau yang alat Oke, kita Pak. yang thickness itu sama nggak? Bisa diaplikasikan dengan yang ini nggak? Bisa, Pak. DFT-nya itu bisa. Pernah pakai juga sama Mas Mukni ya waktu itu saya di yang TG itu. Oh. Itu iya, bisa, Pak. Iya, memang ada SIM-nya juga. Memang untuk ambil DFT ya. Iya, yang ada thickness-nya. Kayak ada mikanya itu ya, filmnya, drive filmnya. Iya, ya. film itu, SIM-nya. Ngomongnya SIM-nya ya. Gitu ya. Oke, Mas Novel, terima kasih Mas atas penjelasan. Siap, Pak Joko. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Bapak Ibu lainnya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak? Ini kalau nggak ada, mungkin ada tambah lagi dari Mas Novel atau cukup, Mas? Iya. Saya ini ya, mau ini Pak, ada kuis kecil-kecilan Pak, untuk satu orang ya. Tapi ngacungnya gimana Pak ya di sini ya? Nanti resen dari Zoom aja, dari Zoom nanti Mbak Nadia yang lihat siapa yang duluan. Oh iya, makanya untuk yang angkat tangan ya resen ya Pak ya. Gitu ya. Ya nanti Mbak Nadia bantu monitor di sini siapa yang resen duluan. Oke, siapa? Pertanyaannya ada, ini hadiahnya dulu ya, untuk satu orang pemenang ya Pak ya, untuk yang cepet-cepetan dan jawabannya benar. Voucher tahun baru kan? Voucher pulsa Pak, senilai 50.000 ya, kecil-kecilan aja Pak. Oke, untuk pertanyaannya ya, berapa spot yang diambil untuk 10 untuk pengukuran DFT di luasan area 10 meter persegi? Silakan, ada yang raise hand.
Halo, apa dengar ya? Dengar Pak. Iya. Limo kayak sih. Halo. Ya saya Mas. Iya. Oh Pak Bambang ya? Iya, ya Pak Bambang. Saya coba 5 Mas. Iya. Enggak ada Iya. yang jawab. Iya Pak. Iya Pak Bambang, selamat Pak Bambang, bener Pak jawabannya ya. Iya. Bapak nanti boleh di-share ini ya nomor teleponnya. Siap. Nanti saya kirim ya. Ya untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya terima kasih ya atas kehadirannya. Tiada kesan tanpa kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara sharing knowledge pada hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat-sehat, terutama juga teman-teman kita yang lagi dirawat ya, termasuk keluarga dari teman-teman kita dirawat, semoga segera diberikan kesehatan ya. Amin amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Joko atau Bu Nadia ya. Mbak Nadia dulu ya. Mbak Nadia. Iya. Langsung aja Mbak Nadia, ditutup aja dari Mbak Nadia nggak apa-apa. Oh iya. Sebelum ditutup boleh foto dulu. Pak. Satu, dua, tiga. Tiga. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk kehadirannya. Sampai di sini dulu sharing knowledge-nya. Terima kasih Pak Novel. Sama-sama Bu Nadia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.